fucking house down. Selamat siang guys. Udah pada rapi-rapi bener nih? Berarti udah siap dong dapetin info menarik di siang ini. Gak cuma wisatanya doang yang keren, kerajinan tangan khas Bandung ternyata sampai mendunia juga loh. Check it out guys. Halo, selamat siang guys. Udah bisa nebak dong, Ojib lagi ada di mana? Ada gedung sate. Berarti Ojib lagi ada di Kota Bandung. Nah, kalau ngebahas soal Kota Bandung nggak pernah ada habisnya. Bandung yang terkenal dengan makanannya, fashionnya, termasuk juga tempat-tempat wisatanya. Nah, untuk episode kali ini, teman-teman dari tim Tahu Nggak Sih bakal ngajakin kamu semua untuk ngelihat tempat-tempat wisata di Kota Bandung yang lagi ngehits dan kekinian. Ya udah, simak baik-baik ya. Spesial buat kamu. Iya, kamu. Dan Kota Bandung teh nyaeta gemari palo Cinawi. Guys, limbah kayu biasanya dibuang atau dijadikan kayu bakar kan ya? Padahal kalau bisa memanfaatkannya dengan benar, bisa jadi sesuatu yang bernilai loh. Salah satunya nih, jadi mainan edukatif. Mainan dari kayu ini bisa bergerak tanpa listrik atau baterai loh. Bukan sulap, bukan sihir. Kayu berbentuk binatang dan tokoh wayang bisa berjalan turun dari papan luncur. Itu karena adanya gaya gravitasi dan dibuat sedemikian rupa hingga bisa berjalan sendiri. Hahaha, lucu ya? Kebanyakan limbah kayu yang dipakai bekas pembuatan kusen, seperti mahoni. Tapi kayu Borneo juga bisa kok guys. Awalnya limbah kayu dipotong, ukurannya 10 x 10 cm ya. Terus bikin pola berbentuk binatang dan wayang. Oh iya, bentuk mainan 2 dimensi guys. Jadi semua hewan dan wayang cuma punya 2 kaki, yaitu kaki depan dan kaki belakang. Kaki depan menyatu dengan badan hewan. Kalau kaki belakang dipotong bentuk segitiga dan bulatan kecil sebagai kunciannya. Biar kuncian nggak bisa lepas, tutup dengan kayu kayak gini ya. Yang terakhir, tinggal quality control deh. Semua mainan dicek satu persatu. Duh, lucu-lucu banget sih. Ada kelinci, gajah, bebek, ayam, buaya, kuda, sampai si gendut semar. BTW guys, limbah kayu emang sengaja nggak dikasih pewarna. Aman tuh buat bayi 3 tahun yang hobi masukin apapun ke mulutnya. Kebayangkan kalau ada pewarna, bisa bahaya banget buat anak-anak. Mainan kayak gini bisa merangsang otak kanan anak-anak loh guys. Sembari menebak jenis binatang gitu deh. Satu set mainan hanya Rp25.000. Sudah termasuk papan luncur dan penyangganya guys. Murah bener ya. Abis ngebahas kerajinan kayu, leh uga nih kalau ngebahas tempat tumbuhnya. Maksudnya hutan guys. Ada hutan pinus kece di Kota Bandung bagian utara, tepatnya di daerah Cikole, Lembang guys. Terus di sini ada apa aja sih? Ada yang suka hal-hal menantang? Cobain off-road di jalan berlumpur. Oh iya, off-road merupakan olahraga otomotif dengan mobil berpenggerak roda 4 dan ban besar. Medan yang dilalui off-road biasanya hutan yang berbatu dan berlumpur. Terus melewati sungai dan pasir sebagai tantangannya tuh. Jaminan seru deh guys, ngelewatin rute yang menantang gini. Mobil off-road yang kalian tumpangi bisa tenggelam di dalam lumpur sampai setengah bagian. Kalau udah di tengah hutan, boleh istirahat. Kalian bisa menikmati udara sejuk dan harum khas pohon pinus sambil berhemok ria. Oh iya guys,
Tali hemok emang cukup kuat, tapi sebaiknya tetap perhatikan bebannya ya. Maksudnya, jangan sampai terlalu banyak orang yang naik juga sih. Tahu nggak sih guys, kebiasaan tidur pakai hemok mengadaptasi kebiasaan suku Maya loh. Tujuannya sih supaya aman dari binatang buas. Sekarang sih kebanyakan dipakai buat pelengkap traveling gitu deh. Saking praktisnya, hemok sering dipakai sebagai pengganti tenda guys. Kalian tinggal ikat kedua ujung hemok ke pohon deh. Ngomong-ngomong soal pohon, biasanya ada ranting dan cabang nih ya. Ada yang tahu nggak sih beda ranting dan cabang? Kamu tahu nggak sih apa beda ranting dan cabang? Kayaknya kalau ranting lebih kecil deh, jadi gedean cabang, dari cabang ke ranting gitu. Jadi cabang dulu baru ranting gitu Iya. ya? Jadi berarti yang lebih besar adalah cabang ya? Iya. Ranting lebih kecil? Adanya di Kayaknya. mana sih? Di pohon. Berarti cabang lebih besar daripada ranting. Iya. Lebih besar cabang atau lebih besar mana? Rasa Lebih sayang besar. aku. Sayangku, dapatkah kau merasakan betapa besarnya rasa cintaku untukmu? Boleh nanya sebentar? Asik. Tahu nggak sih apa bedanya ranting dengan cabang? Ranting bagian dari cabang. Ranting bagian dari cabang. Berarti cabang dulu baru ada ranting. Ah. Adanya di mana sih? Kalau dalam arti sebenarnya ada pohon, cuman kan biasanya dipakai di organisasi Oh gitu. Oh iya, cabang. Emang di organisasi ada juga ranting ya? atau partai ya? Partai ya? Ikut partai, Pak? Enggak. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Berkarya jujur dan jangan bohong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Cabang itu merupakan bagian dari tumbuhan ya, terutama batang. Dari pokok batang itu dia akhirnya akan membentuk satu cabang ya, yang bisa melebar ke arah atas tinggi ya. Dan dari cabang tersebut dia akan membentuk bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai ranting. Ranting merupakan bagian tumbuhan di atas tanah, jadi tempat keluarnya daun, bunga, dan buah nih guys. Ranting juga berperan dalam pengangkutan air dan zat makanan dari akar ke daun. Mereka lah pengedar mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh si pohon. Bagi sebagian orang, onderdil bekas mobil, motor atau sepeda kayaknya cuma dinilai sebagai barang rongsokan ya. Tapi, di tangan seorang kreatif dari Kecamatan Bojong Soang, Bandung, bisa dikreasi menjadi barang bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah loh. Pahamin namanya. Beliau mencari rongsokan besi untuk diolah menjadi lampu antik. Onderdil bekas yang dipakai mulai dari gear, shock breaker, kampas rem, dan kampas kopling. Rongsokan besi dari sisa mesin tekstil yang udah rusak juga bisa tuh. Lampu berukuran tinggi 50 cm kayak gini ngabisin waktu 2 hari ya. Sebenarnya sih guys, cara merangkainya sederhana aja. Cuma saat mencocokkan ukuran satu onderdil dengan onderdil lainnya, lumayan PR tuh. Antara onderdil satu dengan yang lainnya disambung pakai las dan baut. Setelah terbentuk sebuah lampu, lapisi besi tua dengan cat minyak. Untuk mengesankan lampu antik, biasanya dibuat efek cat besi tempa guys. Nih hasilnya, nggak nyangka kan guys, onderdil bekas kendaraan bermotor jadi lampu antik seharga 800.000 hingga 1 juta rupiah. Bandung nggak cuma terkenal dengan kuliner dan kerajinannya ya, dia juga jadi destinasi wisata favorit tuh. Udah pernah ke Stone Garden Bandung atau Taman Batu? Sebenarnya guys, ini kawasan perbukitan di daerah Padalarang. Tapi kalau menjelajah ke tempat ini, bakal ada sensasi kembali ke zaman megalitikum. Hahaha, semacam Flintstone gitu deh guys. Perjalanan menuju puncak Stone Garden Bandung, kalian harus mendaki. Jalanan yang menanjak tajam sepanjang 1,5 km. Di sepanjang jalan, kalian disuguhi bebatuan kecil kayak gitu tuh. Tenang guys,
Sampai puncak, rasa lelah akan terbayar tuntas oleh pemandangan langit yang indah dan Gunung Mas Sigit di hadapan kalian. Puncak Stone Garden ini ada di ketinggian sekitar 907 mdpl guys. Guys, sedikit tips aja nih buat kalian. Mendingan sore hari kalau mau kesini, lebih adem tuh. Stone Garden didominasi bebatuan, pastinya panas kalau siang. Hahaha. By the way guys, kalian gak cuma bisa lihat pemandangan yang kecil aja ya, bisa belajar sejarah juga tuh. Ada aneka fosil binatang berupa koral. Ini membuktikan 20 juta tahun yang lalu, Stone Garden adalah kawasan laut dangkal. Dengan melewati proses yang begitu lama, koral yang tadinya hidup berkumpul di tempat itu dan mati. Terus mengkristal membentuk batuan gamping. Ada yang tahu nggak sih apa itu kristal? Lagi denger apa sih? Cie pakai earphone berduaan. Hah? Enggak ada, ini dengar-dengar musik. Oh, denger musik. Tahu nggak sih apa itu kristal? Semacam berlian gitu. Iya. Semacam berlian. Iya. Sudah. Iya. Terus? Udah. Udah gitu aja. Baik. Kristal apa, Ban? Senyawa. Wah, kalimat Nggak. awal udah keren nih, senyawa. Senyawa apa? Gabungan beberapa senyawa. Iya, Beberapa senyawa karena proses kimia gitulah. dengan proses kimia. Mm-mm. Jadi kristal gitu. Iya, Emang kristal kayak gimana sih? kristal itu yang gimana Kak? Kita harus bicara empat mata. Nah, udah kemajuan. Aduh, saya mau jatuh. Tahu nggak sih apa itu kristal? Kayak berlian gitu. Oh, berlian. Terus? Malu. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Mungkin kualitasnya standarnya bagus gitu. Batu-batu yang kualitas Yang standarnya bagus. yang bening Yang gitu-gitu. bening. Oh gitu. Bening. Kayak aku ya bening. Iya, bisa. Kristal sebagaimana kita ketahui adalah hasil pengendapan sebuah larutan cair yang dari endapan itu menghasilkan sebuah bentuk-bentuk proses tadi yang disebut dengan proses kristalisasi. Dari proses kristalisasi inilah membentuk sebuah benda yang berkilau, memantulkan cahaya, dan proses kristalisasi ini biasanya diikuti dengan proses pengendapan dari benda cair, terutama benda-benda cair yang bening. Kata kristal sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kristalon, artinya tetesan yang dingin atau beku. Kristal merupakan bahan padat homogen yang tembus cahaya. Ada beberapa tahapan dalam pembentukan kristal guys, tergantung bahan dasar dan kondisi lingkungan tempat di mana kristal terbentuk ya. Dompet dari bahan kayu ini bisa jadi pilihan lo guys. Bahannya kayu gabus atau cork yang bersifat ramah lingkungan. Teksturnya khas dan tahan air guys. Kain gabus diimpor langsung dari Cina guys. Soalnya nggak ada yang produksi untuk di Indonesia dan sekitarnya. Kain gabus dipotong sesuai ukuran dompet. Lapisi kertas tebal untuk membentuk pola dompet. Kalau udah, dijahit deh. Tuh jadinya, kece-kece banget kan? Nggak cuma dompet sih, ada juga gantungan kunci, tempat laptop, dan masih banyak yang kece-kece lainnya. Biar pada makin tahu, kita tambahin info soal bahan dompet barusan ya guys. Gabus adalah lapisan luar kulit pohon ek gabus. Kulit pohon ini ringan, tahan panas, dan lentur. Kerennya nih guys, kulit bisa dipanen tanpa harus ditebang pohonnya. So, aman banget untuk ekologi alam. Kalau nggak dipanen, kulit jadi mantel pelindung pohon dari panas, dingin, dan kebakaran hutan tuh. Nah, kalau kulit ek gabus dipanen, lapisan baru akan tumbuh terus dalam waktu kira-kira 9 tahun. Mereka nggak pernah berhenti menghasilkan lapisan kulit hingga setebal 25 cm. Tahu nggak sih guys, ek gabus atau cork sebagian besar berasal dari pohon Quercus suber. Biasanya disebut the cork oak. Pohon ini endemik di sekitar kawasan Eropa Barat Daya dan Afrika Barat Laut. Serbuk cork bisa diolah jadi beragam produk, antara lain tutup botol minuman beralkohol dan aneka kerajinan.
ngomongin serbuk, ada yang tahu bedanya dengan bubuk? Boleh nggak sini aku tanya dong. Sini maju-maju panas. Tahu nggak sih beda serbuk dengan bubuk? Kalau serbuk itu apa sih? Gimana ya? Sama aja. Sama aja. Beda serbuk sama bubuk. Pasti ada bedanya, Cit. Bahasanya doang yang beda. Tapi Katanya doang. Iya. Serbuk sama bubuk, tapi sebenarnya sama. Iya. Jangan-jangan kita juga sama. Kita sama-sama bicara, tapi mata takkan berdusta. Kita saling tak bersuara, tapi mata takkan pernah berdusta. Tapi malu ada mama. Gimana? Malu, Bang? Mas, Mbak, mau ngobrol dong? Boleh nggak? Boleh nggak? Ini aja deh. Tahu nggak sih apa bedanya serbuk dengan bubuk? Serbuk sama bubuk. Ini kali ya, teksturnya kali ya. Teksturnya. Kalau serbuk gimana? Lebih ini. Lebih kasar, Lebih kasar. Kalau bubuk lebih halus. lebih halus. Kayak perasaan aku halus ya, gitu ya. Semoga kau mengerti aku dan perasaan ini. Harusnya kau sadari betapa besar cintaku ini. Bubuk itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari bentuk yang besar, kemudian dihancurkan, dilumatkan, akhirnya menjadi padatan-padatan yang ukurannya sangat kecil. Itu yang disebut sebagai bubuk. Sedangkan serbuk itu biasanya memang dihasilkan dari asalnya memang sudah berukuran kecil. Istirahat dulu ya guys. Boleh loh kalau mau nyemil-nyemil dulu biar perutnya keisi gitu. Soalnya di balik perut terisi penuh ada otak yang lebih fokus. Hahaha.